Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di dalam channel YouTube saya, Muhammad Fikri Fauzan. Baik, terima kasih banyak pada kalian semua yang selalu menyempatkan waktunya ataupun meluangkan waktunya untuk menonton video YouTube saya. Baik, kepada teman-teman semua, bagi yang belum subscribe channel YouTube saya ini, dipersilakan untuk subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi mengenai informasi berikutnya. Baik, kemudian saya juga meminta kepada kalian semua, mari kita doakan apabila ada keluarga, sahabat, saudara, tetangga, ataupun orang-orang yang kita cintai yang sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami musibah lainnya, semoga kita doakan, semoga dipermudahkan dan diberikan kelancaran terkait masalah-masalahnya, dan apabila yang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian saya juga himbau kepada kalian semua tetap menjaga protokol kesehatan apabila ingin keluar rumah. Pastikan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, di video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi kepada kalian semua mengenai sebuah sistem informasi yang telah saya buat. Jadi saya sudah membuat sebuah sistem informasi berbasis website mengenai logistik. Jadi logistik itu sangatlah penting sekali di sebuah perusahaan. Pasti setiap perusahaan itu mempunyai suatu divisi logistik. Jadi divisi logistik itu bertugas untuk menyimpan ataupun mengelola, memanage terkait barang-barang yang ada di perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan saat ini sebuah divisi ataupun manajemen di perusahaan belum memiliki sebuah sistem, itu sangat ketinggalan zaman sekali mungkin ya. Jadi sangat tidak memadukan teknologi yang ada. Jadi di sini saya mendemokan sebuah program. Apabila ada yang berminat untuk membelinya, saya persilahkan, kemudian cantumkan emailnya di kolom komentar. Baik, jadi simak video penjelasan kali ini. Pastikan kalian juga sudah menghidupkan XAMPP control panel-nya yang Avast dan MySQL. Klik start. Kemudian setelah itu mari kita buka web browser. Nah, apabila sudah membuka web browser seperti pada video-video sebelumnya, tinggal ketikkan teman-teman localhost, maka akan muncul halaman seperti ini. Kemudian apabila sudah muncul halaman seperti ini, seperti pada biasanya, teman-teman diarahkan untuk create new, jadi membuat sebuah database. Jadi di sini saya sudah membuat database-nya, jadi saya tidak perlu. Saya pastikan kalian semua sudah menonton video-video sebelumnya mengenai cara pembuatan sebuah database. Silakan simak di video tersebut. Saya anggap kalian sudah bisa. Mari kita buka ataupun cara mengakses si websitenya di browser. Oke, karena di sini saya melakukan localhost, maka ketikkan localhost, kemudian daring, kemudian nama si folder yang ada di htdoc. Jadi nama foldernya itu SI Logistik berbasis website master. Jadi si foldernya itu di sini ya teman-teman, di local disk C, di XAMPP, di htdoc, lalu simpan di sini saja. Oke, setelah itu mari kita enter saja. Oke, ini dia teman-teman, ataupun dari tampilan sebuah website sistem informasi logistik pergudangan berbasis website. Jadi kita bisa lihat ini dari tampilannya cukup sangat menarik sekali. Di sini ada pelayanan udara, ada pelayanan laut, dan ada pelayanan darat. Di sini saya memberikan namanya Gisetal Cargo. Jadi sebuah pengiriman yang bisa melalui ekspedisi antara darat, laut maupun udara.
Kemudian di sini juga kita bisa lihat teman-teman ada beberapa menu. Di sini ada menu layanan, ada menu jasa, ada menu tentang, dan di sini juga ada status. Kemudian di sini juga bisa masuk itu gunanya untuk ke halaman admin. Kemudian bisa kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada penjelasan mengenai kargo logistik darat. Jadi di sini saya membuatnya berdasarkan observasi. Kemudian di sini ada jasa ekspedisi darat dimulai dari ekspedisi Jakarta Bandung, ekspedisi Jakarta Surabaya, kemudian berkembang ke Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Kemudian di sini bisa baca oleh teman-teman semua terkait deskripsinya. Di sini juga di bawahnya ada kargo logistik udara. Di sini di Sentra Kargo itu memiliki ataupun bekerja sama dengan berbagai maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia, Lion Air, Citylink, dan Sriwijaya Air. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, di sini ada kargo logistik laut. Jadi sebelumnya ada pengiriman ataupun pelayanan ekspedisi udara, darat, dan di sini pun ada laut. Jadi perlu diketahui nih teman-teman bahwa ekspedisi muatan kapal laut itu menjadi salah satu alternatif yang paling digemari oleh banyak masyarakat Indonesia. Karena kenapa? Karena dengan kargo laut itu mereka lebih merasakan biaya yang lebih murah dan terjangkau dan bebas dengan jumlah dan berat yang sangat besar. Jadi bisa dilihat saja di sini seperti peti kemas. Nah, ini barangnya itu bukan ratusan kilo, tapi di sini bahkan puluhan ton. Jadi ya sangat menguntungkan sekali bagi para pemilik bisnis yang ingin ekspor impor terkait barangnya. Kemudian kita scroll ke bawah juga, di sini ada footer. Bisa kita lihat di footer itu ada mengenai tentang, ada lokasi, ada layanan, dan ada jasa. Kemudian di bawahnya di sini copyrightnya buatan saya sendiri, Muhammad Fauzan. Di sini saya cantumkan nama NIM saya sebagai mahasiswa. Oke, kemudian kita bisa di sini klik layanan. Nah, jasa kita klik. Kemudian tentang, di sini status kita klik. Nah, di sini status itu bisa kita melacak sebuah dari pengiriman kita apakah sampai mana, bisa nanti kita carikan di sini. Kemudian kita langsung saja kita akan masuk ke halaman administrator terkait sistem informasi logistik pergudangan berbasis website ini. Di sini kita klikkan saja di sini yang menu masuk yang di atas leader ini. Kemudian di sini kita masukkan username ataupun passwordnya. Oke, di sini saya kasih nama admin. Lalu tekan enter saja ataupun tekan masuk. Oke, teman-teman, di sini sudah tertuju pada halaman dashboard administrator dari website sistem informasi logistik pergudangan. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa menu. Pertama di sini ada data barang, ada menu data supplier, ada data barang masuk, data barang keluar, ada transaksi juga. Kemudian di sini juga kita bisa membuat sebuah laporan terkait data barang, data supplier, data barang masuk, dan data barang keluar. Oke, kita di sini ingin melihat data barang terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini sudah ada beberapa terkait barang-barang. Kemudian misalkan kita ingin menambahkannya bisa. Oke, kita coba menambahkan suatu barang. Misalkan kode barang otomatis. Nama barangnya itu kita ingin misalkan mengirim sebuah handphone ya. Handphone. Jumlah barangnya misalkan di sini bisa nanti 100 unit mungkin ya. Oke, sebentar. Oke, mohon maaf, batal. Saya lupa. Jika ingin menambahkan barang, maka kita bisa
menambahkannya di halaman yang tadi terkait status. Di sini kita bisa nih. Oke. Bentar. Kalau di sini kan tadi kita setelah masuk itu ingin melacak ataupun melihat dari. Oke, di sini kita data barang, kita cek kembali. Oke, bentar. Data supplier. Oke, kita mungkin di sini jika ingin mengeditnya bisa. Oke, misalkan kita ingin menjadi bukan kulkas ya, misalkan di sini kita ganti jadi AC, lalu ubah, otomatis akan terubah nama barangnya jadi AC. Kemudian kita juga di sini bisa tadi menambahkan bisa. Kemudian kita pindah ke menu berikutnya, satu supplier. Di sini ada beberapa supplier, saya membuatnya, ada PT Maju Mundur dan PT lain sebagainya. Kemudian di sini juga data barang masuk ada. Jadi di sini adalah si barang yang sudah terkirim ataupun yang sudah ada di penyimpanan gudang tersebut, maka otomatis akan tercatat di transaksi barang masuk. Next, kita bisa lihat juga di sini ada tanggal sekarang tanggal 24, waktunya pun ada. Jadi ini terkait halaman administratornya juga cukup lumayan mumpuni ataupun sangat lumayan powerful. Kemudian bisa kita lihat juga di data barang keluar. Jadi data barang keluar itu adalah transaksi barang yang keluar dari gudang tersebut. Next, kita juga di sini bisa lihat transaksi. Jadi transaksi itu terkait pembayaran atau terkait antara piutang ataupun utang. Nah, bisa kita di sini lacak terkait suppliernya, semua supplier yang mana bisa kita lihat. Kemudian di sini juga jumlah barang, kode barangnya bisa kita akses, di sini lihat. Maka di sini saya ingin yang ini, yang 04. Kode barangnya misalkan ini, maka otomatis akan muncul di sini. Suppliernya itu ternyata PT Indah sekali, kode barangnya di sini bisa lihat teman-teman juga. Ternyata barangnya itu adalah PCD player ataupun DVD player. Jumlah barang masuk misalkan kita tambahkan jumlah barang masuknya misalkan 5 ya. Oke. Jadi totalnya itu di sini bisa diperlihat juga oleh teman-teman 2.500.000 atau berapa bentar ya? Sorry, di sini ini 5 juta, berarti 250 juta. Lalu bisa kita di sini klik masuk, berarti otomatis akan tersimpan di barang masuk. Nah, bisa lihat nih teman-teman di sini transaksi barang masuk, kita lihat. Bentar. Data barang masuk, kita bisa lihat PT Indah sekali. Nah, 275 juta jadi totalnya ini. Wow. Jadi harga barangnya itu sekitar 5 juta satuan. Kemudian di sini juga kita bisa membuat sebuah laporan dari data barang, data supplier, data barang masuk dan data barang keluar. Misalkan di sini kita akan membuat sebuah laporan data barang keluar. Kemudian di sini kita bisa dari tanggalnya, dari tanggal berapa, misalkan dari tanggal 8 ataupun sampai tanggal 24. Lalu cetak apakah ada. Kalau misalkan ada, nanti otomatis akan memberikan informasi. Kemudian apabila tidak ada, berarti mungkin kita bisa lihat dari tanggal yang sesuai. Oke, mohon maaf ini sedang proses, mohon ditunggu saja.
Oke, karena mungkin ini lama, saya akan contohkan ya atau demokan terkait menu lainnya. Kita lihat di sini data barang masuk. Oke, bentar. Nah, ini sudah muncul ya downloadnya itu. Nah, di sini kita bisa mulai download terkait data barang keluar. Oke, sebentar, koneksi error. Oke, sebentar. Oh iya, karena kenapa ini error? Karena sebelumnya tadi tanggalnya itu saya di tahunnya itu di 2021, sedangkan di data barang keluar itu di sini belum ada di tahun 2021. Jadi saya sebelumnya itu buat di tahun 2018. Jadi otomatis si sistemnya itu akan memberikan informasi error. Jadi ataupun peringatan bahwa si laporan tersebut tidak ada pada sistem tersebut. Jadi kita juga jika ingin membuat sebuah laporan itu pastikan dari tanggal dari tanggal mulai yang mana kita ingin sortir ataupun sampai tanggal mana yang ingin kita buat laporan tersebut. Jadi harus sesuai dengan si data. Jadi kalau misalkan tidak ada, ya otomatis sistem tidak akan membaca sebuah laporan tersebut. Oke teman-teman, mungkin terkait demo program kali ini saya rasa cukupkan sampai sini. Apabila teman-teman tertarik untuk memiliki website ini dan tinggal menghostingnya itu dipersilahkan. Cantumkan nama email kalian di kolom komentar. Terkait ketentuan untuk memiliki website ini bisa nanti saya informasikan lagi ketika teman-teman sudah mencantumkan email kalian di kolom komentar. Baik, mungkin saya cukupkan terkait demo program ini. Terima kasih pada kalian semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga terkait demo program ini sangat membantu ataupun memberikan informasi kepada kalian mengenai bahwa pentingnya sebuah sistem dalam sebuah kehidupan. Jadi untuk memudahkan pekerjaan kita juga tidak perlu memakai waktu lama, jadi tidak perlu harus manual lagi kita mencatatnya di buku ataupun di Excel ya. Jadi sebenarnya adanya teknologi terbaru itu ataupun sistem-sistem itu intinya untuk memudahkan pekerjaan kita. Terima kasih. Jangan lupa like, kemudian komen, dan share video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy coding.